Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema istirahat bermedia sosial, kunci mantan rindu dan mencarimu. Ya, jadi ketika kita ini selalu muncul ya di media sosial, tentu semua orang akan selalu tahu apa yang terjadi, apa yang kita rasakan. Karena kan media sosial isinya dua itu, atau yang mayoritas orang posting ya, apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia sedang masak, dia posting ya, kemudian dia sedang makan, dia posting, dia baru beli barang-barang baru, dia unboxing ya istilahnya sekarang itu. Kalau beli barang baru, mulai buka dari kotaknya, kemudian diposting ya, jadi semua orang tahu. Kemudian apa yang dia rasakan, dia sedih, dia posting, semua orang tahu. Dia mengeluh, dia posting, semua orang tahu. Dia bahagia, dia posting, semua orang tahu. Jadi isi dari media sosial kita umumnya dua itu, apa yang terjadi dan apa yang kita rasakan. Ketika semua ya kita share, orang jadi tahu. Secara otomatis, karena orang tahu, orang tidak perlu lagi cari tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan. Ya, sehingga orang sudah tidak kangen lagi kepada kita. Anda bisa lihat, ada artis-artis ya, yang karyanya hebat. Apakah penyanyi, apakah bintang film, tapi dia tidak mau muncul di media sosial, juga tidak mau nongol di infotainment, sehingga dia selalu menghindar tuh dari infotainment. Karena ada juga tipe artis yang selalu muncul di infotainment, selalu jadi berita. Nah, dia tidak mau. Pokoknya yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya cukup dia yang tahu. Ya, bukan untuk konsumsi publik. Ketika dia muncul, karyanya. Ketika orang mereview dia, karyanya. Bukan kehidupan pribadinya. Artis yang begini, itu lebih sukses daripada artis yang muncul di infotainment, tapi jarang menghasilkan karya. Jadi berita terus, tapi karyanya tidak ada. Ya, kalau ini, beritanya jarang. Kalaupun muncul di infotainment, dia launching film terbaru atau launching karyanya yang terbaru, tapi tidak berkaitan dengan kehidupan pribadinya. Nah, hidup itu segala sesuatunya harus di manajemen ya. Karena setiap hari orang melihat kita di media sosial, melihat postingan-postingan kita, apa yang kita rasakan, ya orang jenuh juga. Orang akan bosan, ya. Begitu juga mantan. Ketika kita selalu posting kesedihan-kesedihan kita, itu tidak akan membuat dia tersentuh, ya. Apalagi sampai membuat dia kangen. Kita sudah posting bahwa kita sedih berpisah dengan dia sejak hari pertama kita kehilangan dia. Dan dia tidak pernah berubah menjadi tersentuh dan pengen kembali kepada kita. Apalagi sampai kangen dan mencari kita. Maka kuncinya, jika ingin mantan kangen sampai mencari kita, dia pengen tahu betul apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kuncinya istirahat, bermedia sosial.
Jadi istirahat bermedia sosial itu bukan kemudian akun Facebooknya kita hapus, ya, kemudian akun Instagramnya kita hapus, ya. Tetap saja akunnya ada, mau buka tiap hari juga tidak ada masalah, ya. Tapi yang kita lihat cuman apa yang orang posting dan seterusnya. Saya dulu juga sangat aktif, ya, menggunakan Facebook, menggunakan Instagram. Tapi lambat laun saya berpikir, ya, buat apa juga? Paling banter dapat jempol yang banyak, kemudian postingan kita di-share, kemudian menjadi pembicaraan orang, selesai. Kemudian harus mikir lagi, apa nih yang kemudian bisa membuat banyak orang men-share, menarik banyak perhatian, banyak yang menyukai status postingan tadi. Habis waktunya cuman untuk mikir besok akan posting apa, ya. Nah, lambat laun saya belajar tuh bagaimana caranya menjaga jarak terhadap akun Facebook saya, akun Twitter, akun Instagram, ya. Lambat laun jadi biasa, ya. Lambat laun juga berminggu-minggu tidak pernah melihat akun media sosial, ya rasanya biasa-biasa saja, ya. Nah, jadi itu kuncinya. Dan orang jadi kangen kepada kita kan kalau kita tidak pernah nongol juga. Orang jadi bertanya-tanya, dia lagi ngapain pada saat ini, ya, apa yang menjadi kegelisahannya dan apa kegiatannya. Nah, mantan, ya, sekarang kita pengen dia kangen kepada kita, tapi postingan kita muncul terus sehari 3-4 kali. Bagaimana dia bisa kangen? Karena sebelum kangennya muncul, kita sudah muncul duluan, ya. Jadi ibarat makanan bakso nih, enak banget, dan kita hobi banget dengan makan bakso. Tapi kalau sudah makan baksonya sehari 3 kali, ya, setiap bulan, setiap hari kita makan terus, ya lambat laun kita akan merasa jenuh dan bosan juga. Tapi kalau kita misal makan baksonya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, itu setiap memakan bakso tadi rasanya nikmatnya luar biasa karena kangen. Nah, jadi ya, kalau kita ingin mantan merindukan kita, maka kuncinya adalah jangan membuat dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita rasakan sebelum dia mencari tahu. Jadi kalau dia memang pengen tahu, ya dia cari tahu dong, ya. Dia yang bertanya kepada kita kabarnya bagaimana, lagi ngapain, proyek apa yang sedang dikerjakan, kuliahnya sampai apa, dan seterusnya. Karena itu memang menjaga jarak terhadap media sosial itu kuncinya bersabar. Sabar, ya. Nanti lambat laun juga jadi terbiasa. Dulu kan kita tidak bermedia sosial juga kan, tidak punya Facebook, tidak punya Instagram, dan seterusnya. Nah, ketika kita bisa bersabar menjaga jarak dari media sosial, dan kita akan biasa-biasa saja hidup tanpa harus direpotkan setiap hari berpikir apa postingan yang bagus yang bisa membuat mantan tersentuh dan seterusnya, ya. Jadi biarkan dia bergerak secara alami. Apa itu bergerak secara alami? Yang namanya alami, orang kangen jika jarang ketemu. Orang tidak akan kangen kalau ketemu setiap hari. Sabar, itu kuncinya. Nah, di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadillazina amanu taqu rabbakum lillazina ahsanu fi hazihid dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah,
hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya, jadi bersabar. Ya, termasuk di dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai media sosial menjadi kehidupan kita. Tetapi hiduplah di dunia nyata. Hiduplah seperti halnya seharusnya Allah menggariskan kita untuk hidup. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.